Good morning kids. Hari ini kita kembali belajar dari buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Dengarkan penjelasan yang akan Miss berikan. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Selanjutnya dengarkan percakapan yang akan Miss bacakan sekarang ya, anak-anak Miss. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, anak-anak Miss, itulah isi teks percakapan mereka. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya yang telah Miss bacakan. Kita mulai dari nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Jawabannya ialah isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah membahas tentang menjaga kebersihan taman. Selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Bagaimana tadi nak? Jawabannya, suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman adalah indah dan nyaman. Selanjutnya nomor 3. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Apa jawabannya nak? Kamu boleh tuliskan pendapatmu. Pendapatku adalah isi percakapan menunjukkan bahwa Dayu dan teman-teman anak yang peduli kebersihan tempat bermain. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan ya nak, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Apa jawabannya nak? Maka jawabannya yang harus dilakukan adalah membersihkan taman secara teratur dan selalu merawatnya. Selanjutnya soal nomor 5. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Tadi anak menuliskan pendapat. Pendapatku tempat bermain akan kotor dan tidak nyaman. Selanjutnya, mari kita cari makna kata-kata berikut ini bersama-sama. Coba dilihat nak, di sini ada kata indah, nyaman, dan rindang. Rindah artinya bagus dipandang mata. Nyaman, yang mana ya arti nyaman nak? Nyaman artinya segar dan sejuk. Rindang artinya apa nak? Coba dicari arti katanya. Rindang artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Itulah makna kata dari indah, nyaman, dan rindang. Selanjutnya dengarkan teks bacaan yang akan Miss bacakan berikut ini. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Ingat ya nak, tempat bermain kamu harus bersih selalu. Informasi apa yang bisa kamu peroleh dari isi teks bacaan di atas? Apa informasi yang bisa kita peroleh nak? Maka jawabannya adalah informasi dari teks di atas adalah jika kita menciptakan lingkungan yang bersih, maka kita akan sehat. Karena kebersihan pangkal kesehatan. Seperti itu ya nak. Nah anak-anak, selanjutnya coba sebutkan bagaimana ciri tempat bermain yang bersih. Coba kita amati gambar tempat bermain di bawah ini. Nah, jadi bagaimana nak tempat bermain Dayu dan teman-temannya? Berikut adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih membuat anak-anak nyaman bermain di sana. Tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, alat-alat permainan juga diatur dengan rapi.
Tempat bermain yang bersih akan banyak dikunjungi anak-anak. Jika tempat bermain bersih, maka pengunjung akan sehat. Itulah contoh laporan pengamatan berdasarkan gambar yang tadi. Nah, selanjutnya Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Ini adalah contoh karya 2 dimensi ya nak. Jadi kalau nanti Miss tanya, apa karya 2 dimensi ciri-cirinya? Ini ada ciri-cirinya. 1. Hanya memiliki panjang dan lebar. Yang kedua, hanya dapat dilihat dari sisi depan saja. Contohnya tadi lukisan dan gambar. Nah, sekarang apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Coba perhatikan, ini ada alat dan bahannya. Yang pertama kita butuh pensil, penggaris, rautan pensil, krayon, cat cair, dan buku gambar. Ini adalah alat dan bahan membuat karya 2 dimensi. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah membuat gambarnya? Yang pertama, kamu tentukan ide atau gambar apa yang ingin kamu buat atau kamu gambar. Yang kedua, kamu membuat sketsa gambarnya terlebih dahulu. Dan langkah ketiga, lanjutkan menjadi gambar yang lengkap dari sketsa yang tadi. Dan langkah keempat, kamu berikan warna sesuai dengan kreasimu. Selanjutnya, coba kamu buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga kamu menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Jadi gambar dan lukisan adalah contoh karya 2 dimensi. Selanjutnya, coba kamu perhatikan gambar Dayu di bawah ini. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan salah satu contoh bangun datar. Coba kamu amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus seperti gambar berikut ini. Pasti ada contohnya Rubik dan dadu. Pernah kamu lihat gambar ini nak? Ini adalah contoh bangun ruang yang berbentuk kubus. Bisa dipahami nak? Jadi coba dilihat ada nggak ya bangun ruang di sekitarmu yang berbentuk kubus? Selanjutnya coba kita tentukan ruas-ruas garis pada bangun ruang berikut ini. Ini ada bangun ruang balok. Sekarang coba kita cari ruas-ruas garisnya. Sama seperti sisinya. Ruas garis ada AB, ada BC, ada CD, ada AD, ada EF, ada FG, ada GH, ada EH, ada AE, ada BF, ada CG, ada DH. Nah, ini adalah ruas garis pada balok. Ada berapa ruas garis pada balok anak-anak? Ada 12 ruas garis. Selanjutnya gambar prisma segi 4. Ini adalah contoh gambar prisma segi 4. Ruas garisnya ada berapa? Mari kita hitung. Ada AB, ada BC, ada CD, ada AD, ada EF, ada FG, ada GH, ada EH, ada AE, ada BF, ada CG, ada DH. Maka ruas garis pada prisma segi 4 ada berapa banyak nak? Ada 12 ruas garis. Gambar ketiga ini adalah gambar prisma segitiga. Salah satu contoh bangun datar juga. Mari kita hitung ruas garisnya. AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Jadi ada berapa ruas garis pada prisma segitiga anak-anak? Ada 9 ruas garis. Selanjutnya gambar prisma segitiga. Mari kita hitung ada berapa banyak ruas garis pada prisma segitiga. Ada AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF.
ini adalah ruas garisnya. Maka ada berapa banyak ruas garis prismanya, Nak? Ada 9 ruas garis pada prisma segitiga. Gambar kelima ini adalah contoh bangun ruang balok. Mari kita hitung ada berapa ruas garis pada balok. AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Maka jumlah ruas garis pada bangun balok adalah 12 garis. Dapat dimengerti anak-anak Miss? Selamat belajar ya Nak, di rumah dipelajari lagi menghitung ruas garis pada bangun ruang. Semangat anak-anak!